Ya pemirsa, selanjutnya kita akan bergabung dengan reporter atau rekan Vena Kintan yang saat ini sedang mengikuti bagaimana kemudian jalannya rapat bersama dengan Kementerian Investasi membahas bagaimana kemudian perkembangan dari Rempang. Vena, selamat malam, silakan. Baik, selamat malam Magita dan juga pemirsa. Betul sekali, beberapa waktu lalu ini baru selesai digelar konferensi pers mengenai perkembangan dari investasi ramah lingkungan yang ada di kawasan Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau. Ini tadi disampaikan langsung oleh Menteri Investasi Bahlil Lahadalia yang sebelum menyampaikan beberapa hal kepada rekan-rekan media ini tadi juga sempat menggelar rapat terbatas dengan dihadiri oleh sejumlah pejabat daerah dan juga pejabat terkait berkaitan dengan konflik yang terjadi di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau. Nah, rapat terbatas ini juga disampaikan oleh Bahlil Lahadalia. Ini digelar setelah tadi pagi hingga siang hari ini Menteri Investasi menghadap Presiden Joko Widodo, dan Presiden Joko Widodo juga sempat menyampaikan ada beberapa arahan, ada dua arahan yang diberikan. Salah satunya adalah untuk bisa menyelesaikan konflik Rempang ini secara kekeluargaan dan baik, dan juga yang kedua ini adalah melibatkan sejumlah kementerian ataupun pihak terkait untuk bisa menyelesaikan konflik ini. Dan poin apa saja yang disampaikan oleh Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, kami hadirkan berikut tayangannya untuk Anda. Menyampaikan tentang perkembangan Rempang. Yang pertama tadi kami dalam melakukan rapat terbatas dengan Bapak Presiden Jokowi dan Bapak Presiden sendiri yang memimpin pada pagi hari, telah kami mendapatkan arahan bahwa yang pertama, proses penyelesaian masalah Rempang harus dilakukan dengan cara yang baik, cara yang kekeluargaan, harus yang soft. Yang kedua, Bapak Presiden juga mengarahkan kepada kami bahwa dengar apa yang masyarakat juga punya aspirasi. Yang ketiga, arahan Presiden menyampaikan pastikan hak-hak rakyat. Dan Bapak Presiden menitikberatkan bahwa kepentingan rakyat kita yang harus kita pikirkan dan dahulukan dalam kerangka aturan dan proses secara kekeluargaan. Atas dasar itu, kami langsung menindaklanjuti rapat pada hari ini, karena kebetulan kami ditunjuk oleh Bapak Presiden untuk menyelesaikan berbagai dinamika yang ada di Rempang. Maka pertama saya sampaikan kepada publik, ini penting agar tidak lagi ada pemberitaan-pemberitaan yang mohon maaf simpang siur dan atau berita-berita yang sudah terjadi beberapa hari lalu juga masih ditayang oleh medsos-medsos. Saya harap kita harus semua berpikir baik, bijak, dan betul-betul dengan secara objektif. Saya datangi Pak Garisman sebagai tokoh yang dituakan. Saya sholat maghrib di sana, saya makan bersama di sana, tidak membawa ajudan, tidak membawa pejabat siapapun, dan saya duduk cerita dengan mereka secara keluarga. Dari situlah kemudian saya banyak mendapat masukan-masukan. Yang pertama, mereka tidak ingin untuk relokasi ke Pulau Galang. Yang kedua, mereka juga tidak ingin untuk kuburan leluhur datuk-datuk di sana digeser. Yang ketiga, mereka sangat menerima investasi. Sampai Pak Garisman menyampaikan kepada saya, kiamat 5 kali pun kampung kita ini, Pak Menteri, nggak maju kalau tidak ada investasi. Sebenarnya saudara-saudara kita di sana itu cukup punya respon yang positif, tapi dilakukan dengan komunikasi yang baik. Yang keempat, mereka maunya digeser di kampung yang masih di Rempang.
Apa yang terjadi? Yang kelima, mereka juga ingin untuk tidak hanya menjadi pekerja dari investasi, tapi mereka juga harus dirangkul untuk mereka menjadi pengusaha bagian daripada investasi. Itu dia yang disampaikan oleh Menteri Investasi, sementara saya kembalikan kepada Gita Malika di studio. Terima kasih Vena Kintan menginformasikan langsung bagaimana kemudian rapat dari Kementerian Investasi mengenai update Rempang. Selamat bertugas kembali.